Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kita percaya kalau kita boleh tiba di hari ini, merasakan awal tahun yang baru, itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Tahun 2020 yang penuh dengan gejolak sudah kita lalui dengan tangan kasih penyertaan Tuhan. Dan kita percaya tahun 2021 juga akan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan dan penyertaannya yang sempurna untuk setiap kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memulai awal yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh tiba di hari ini, hari yang baru, tahun yang baru, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu Yesus. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau melangkah pasti berjalan bersama Engkau Yesus. Karena kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap saat Tuhan. Engkaulah kami yang perkasa, yang senantiasa menyediakan rancangan terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus.
persilakan hambanya untuk membuka kita di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari kita mulai ibadah kita, ibadah tahun baru ini, dengan melandaskannya berdasarkan firman Tuhan demikian. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami melandasi ibadah syukur di tahun baru hari ini, tanggal 1 bulan Januari 2021. Ini adalah karya anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kami. Bukan saja memberikan anugerah keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya, terlebih juga Tuhan memberi kesempatan untuk kami masuk di tahun 2021. Mengawalinya Tuhan, kami ingin lebih lagi mengenal Sang Penguasa atas langit bumi dan segala isinya, sehingga kami boleh menjalani hidup kami hari ini sampai Tuhan berkenan kepada kami di dunia ini. Hanya Tuhan yang tahu. Dengan demikian kami mau menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus. Kami mengawali ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semua jadi dalam kuasa Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin begitu banyak sukacita yang kita rasakan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita bersama-sama, tanda ungkapan suka kita. Haleluya. Mari kita mau jalani tahun yang baru ini bersama Tuhan Yesus. Kita mau tanggalkan seluruh beban, semua kekhawatiran kita akan apapun. Sebab kita punya Allah yang sanggup, yang segala kuasa ada di dalam tangannya. Mari naikkan pujian sorak-sorai kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Angkat suara kita buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Oh, oh. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai
nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dialah yang besar dan penuh dengan kuasa. Amin. Ya, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Untuk setiap pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah berlalu. Dan kasih-Nya yang gak pernah terbatas. Yang akan terus dicurahkan di dalam tahun yang baru ini. Dan bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas, kami puji nama-Mu, sebab Engkau yang layak. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut tahun yang baru ini Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa dengan kuasa darah Yesus yang tercurah, kami akan beroleh perlindungan dan keselamatan atas
kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, kota kami, bangsa kami. Mari naikkan pujian ini dengan penuh iman kita. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Pak Filipus masih mute. Telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu telah membebaskan kami. Kuasa-Mu telah memerdekakan kami. Kuasa-Mu telah mengangkat kami menjadi anak ketebusan-Mu. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah anak domba Allah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena tahun ini tahun kemenangan bagi jemaat GKI Ijak Setia. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang mendengar suara saya boleh angkat jempolnya. Ya, walaupun saya tidak melihat, saya yakin suara saya jelas. Puji Tuhan. Selamat tahun baru bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali tahun ini dan melanjutkan seluruh perjalanan hidup kita sampai, kalau Tuhan berkenan, kita bisa melewati tahun 2021 dengan selamat. Adapun tema kita selama tahun 2021, silakan Topper. Ya, inilah tema Gereja Kami Injil Indonesia Jemaat Jak Setia tahun 2021, menjadi pemenang yang memenangkan. Menjadi pemenang yang memenangkan. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-39, saya membacakannya bagi kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini sangat dahsyat. Ayat firman Tuhan ini sangat hebat, yang memberikan jaminan bagi kita sebagai pemenang yang memenangkan. Di ayat 37, bagian Roma pasal yang ke-8, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab oleh Dia menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita memilih menjadi pemenang yang memenangkan? Nah, satu hal yang menarik dari khotbah tadi malam dalam kunci tahun yang disampaikan oleh hambanya tentang pengalaman Rasul Paulus yang dulunya, kalau kita mempelajari kisah Paulus, yang seorang penganiaya, seorang penjahat, seorang yang ganas, begitu Tuhan memulihkannya, begitu Tuhan membebaskannya, oleh darah Yesus ia mengalami satu perubahan. Sehingga ia berkata, oleh karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Inilah pernyataan Rasul Paulus tentang hidupnya yang dulu. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, betapa jahatnya. Dia mengaku, aku paling berdosa, aku paling hina dari semua orang. Karena anugerahnya, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Haleluya. Ini satu contoh hidup bagi kita. Bagaimana seorang Rasul Paulus yang betul-betul memberikan contoh hidup bagi manusia di bawah kolong langit ini. Bisa merubah orang yang jahat menjadi baik. Bisa merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita melewati tahun 2020 ini dengan satu pernyataan seperti pernyataan Rasul Paulus? Semua hanya karena anugerahnya. Mari kita evaluasi pengalaman hidup kita selama tahun 2020. Secara keseluruhan, secara umum, kita punya masalah yang sama. Sejak malam tahun baru 2019 masuk 2020, banjir melanda setiap tempat, termasuk Bekasi di mana kita ada. Sehingga hujan kemarin sudah membuat orang was-was, jangan-jangan seperti tahun lalu. Karena pengalaman buruk di tahun lalu, menjelang tahun baru bukan bersukacita, malah orang mengalami satu masalah. Banjir. Setelah melewati banjir di bulan Januari, bulan Februari banjir lagi. Dan setelah bulan Februari banjir pada tanggal 28 Februari, lanjut dengan corona. Baik dari akhir Februari sampai detik ini. Corona masih melanda dunia, bahkan semakin mengganggu. Situasi yang sama, masalah yang sama, tetapi sikap orang menghadapi masalah ini berbeda-beda. Ada orang yang menghadapi corona dengan bunuh diri. Ada orang yang stres karena dia kena corona, baru mau diswab, saya lihat di TV, dia sudah lompat dari rumah sakit,
ya rumah sakit ada lantai 2, lalu dia lompat bunuh diri, artinya dia tidak mampu menghadapi keadaan corona. Ada juga orang yang stres, ada juga orang yang bingung, banyak masalah yang dihadapi, sikap orang menghadapi situasi pandemi yang terjadi sekarang. Nah, mari kita evaluasi apa sikap anak Tuhan selama tahun 2020 menghadapi pandemi ini. Apakah kita menghadapinya dengan satu situasi yang semakin sulit? Atau kita mungkin merasa jangan-jangan 2021 lebih parah lagi. Jangan-jangan 2001 lebih buat kita bermasalah lagi. Atau macam-macam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu dari sisi masalah secara keseluruhan. Yaitu masalah pandemi. Bagaimana dengan masalah pribadi kita? Kalau kita evaluasi pengalaman rohani kita selama tahun 2020, apakah kita orang Kristen yang dikatakan menang? Atau kita banyak gagal mengikut Tuhan? Apa kita banyak gagal membaca Alkitab? Apa kita banyak gagal berbuat baik? Apa kita banyak gagal melakukan hal-hal yang benar? Apa kita banyak gagal dengan iman, lebih sungguh-sungguh menjaga kesucian dan sebagainya? Kita bisa evaluasi. Apa kita lebih banyak gagal atau lebih banyak menang? Tidak mungkin kita berbicara memenangkan jiwa kalau kita sendiri belum menang terhadap diri kita sendiri. Itu sebabnya saudaraku, tahun 2020 ini kita terlebih dahulu menang terhadap situasi dan keadaan kita. Kita menang dalam segala hal. Setelah itu kita berbicara bagaimana memenangkan orang lain kepada Kristus. Kalau tahun 2020 tema kita menjadi terang dan cahaya bagi dunia ini. Sekarang tahun 2021 kita menjadi pemenang yang memenangkan. Mari kita lihat prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hal menjadi pemenang. Ada 4 prinsip kebenaran firman Allah yang menjadi dasar dan alasan bahwa kita adalah pemenang. Mari kita lihat prinsip yang pertama, menjadi pemenang adalah di dalam pasal 8 tadi ayat 30. Ada 4 hal yang kita lihat. Pertama, pemenang karena ditentukan. Ya, ini luar biasa. Prinsip pertama, kita menang karena ditentukan. Ditentukan dalam hal apa? Kalau kamus bahasa Indonesia mengatakan menang itu pasti. Tidak berubah, terang, positif, tegas, niscaya. Dan itulah yang menjadi kata pemenang. Ya, pemenang dalam arti ditentukan. Dia sudah ditentukan menjadi pemenang. Pemenang dalam arti ditentukan sini pasti. Tidak berubah, terang, positif, tegas, dan niscaya. Dasarnya adalah firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma 3 ayat 25 dan seterusnya. Ibu Lydia silakan baca. Dasar kita adalah pemenang karena kita sudah ditentukan. Ditentukan untuk pasti menjadi terang, pasti berubah, pasti tegas, pasti bercahaya dan seterusnya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Puji Tuhan. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Nah, ini dasar yang pertama. Kenapa kita disebut pemenang? Karena Yesus Kristus telah ditentukan menjadi jalan perdamaian dengan manusia dan Allah. Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang sebenarnya dalam keadaan yang rusak. Tidak ada harapan. Ketika Yesus ditentukan oleh Allah, datang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah, maka kita menjadi orang-orang yang pemenang. Nah, itu yang ditegaskan di dalam Roma pasal 3 ayat 25 tadi. Dikatakan di sana, dalam darahnya
hal ini dibuat Ya, kedengarannya. ya. Amsal 20 ayat 24. Ini ayat kedua ya. Ya. Langkah orang ditentukan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, langkah manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita sudah dipimpin, kita sudah diarahkan. Salah satu contoh, saya tidak pernah berpikir untuk datang ke Bekasi. Nama Bekasi ini saya belum pernah tahu dulu. Bahkan tidak pernah dalam rencana saya ke Bekasi. Kok ada di Bekasi? Bahkan sudah ada di Bekasi ini menjalani sudah hampir 35, sekarang 32 masuk 33. Nah, ini satu perjalanan hidup. Bagaimana hidup yang telah Tuhan tentukan ini pasti tujuannya baik. Pasti rencana Tuhan baik bagi kita. Hanya dikatakan dari bagaimana kita mengetahui kehidupan kita. Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Tuhan sudah menentukan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ada lagunya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan pada kita, di mana kita ada sekarang, hari ini, itu sudah diatur oleh Tuhan. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Ketika kita ada di tempat yang Tuhan tentukan, tentu ada rencana Tuhan. Kita menjadi pemenang di mana kita ada. Amin. Situasi, tempat, kondisi, daerah, di mana kita ada. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup kita dengan Tuhan tidak pernah merencanakan kita. Tuhan tidak menentukan hidup kita buruk. Tuhan tidak pernah menentukan masa depan kita buruk. Justru Tuhan menentukan masa depan yang penuh harapan. Ini hal yang pertama. Prinsipnya mengapa kita disebut pemenang? Karena Tuhan sudah menentukan yang pertama, Yesus telah menjadi perantara, menjadi pemenang di dalam hidup kita. Dasarnya Yesus Kristus telah menjadi perantara di dalam hubungan manusia dan Allah. Kita gagal membangun hubungan dengan Allah. Kita gagal membangun satu persekutuan yang baik dengan Allah. Tapi Yesus Kristus sudah membebaskan kita, mengambil alih dan menjadi landasan untuk kita menjadi pemenang. Karena Yesus menang, maka kita pun menang. Dia ditentukan untuk menjadi pemenang. Kita pun ikut ditentukan sebagai pemenang. Haleluya. Ini landasan yang pertama. Kita menjalani langkah hidup kita sudah ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Bagaimana dengan yang kedua? Prinsip yang kedua. Bahwa firman Allah yang menjadi dasar dan alasan bahwa kita adalah pemenang, itu adalah di ayat 30. Pemenang. Kita disebut pemenang karena kita dipanggil. Kita ditentukan, lalu yang kedua kita dipanggil. Dipanggil artinya diajak, diminta, dan mendekat. Lalu menyerukan nama dan mengundang kita. Kita yang sebenarnya jauh dari Tuhan, kita dipanggil dekat. Karena Tuhan itu kekuatan kita, karena Tuhan itu yang berkuasa, kita dipanggil. Kita disebut namanya. Ya, nama kita persis dipanggil. Kalau namaku dipanggilku ada, puji Tuhan. Nama kita dipanggil. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dipanggil dengan panggilan kudus. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum Haleluya. permulaan zaman. Luar biasa saudaraku.
Prinsip yang kedua bahwa kita pemenang karena kita dipanggil dalam panggilan kudus. Panggilan kita ini adalah panggilan yang terhormat. Panggilan kita ini adalah panggilan yang mulia. Dan kita dalam satu panggilan yang kudus ini, di mana Allah yang memanggil kita, Allah yang mendekatkan diri kita, dia datang ke dalam dunia, lalu dia mencari kita supaya kita dekat. Dia memanggil kita, di manakah engkau? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika itu Allah berkata, hai Adam, di manakah engkau? Tuhan yang memanggil, namanya disebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dasar kedua, bahwa kita ini adalah pemenang, kita dipanggil datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dia memberikan kita kesempatan untuk akrab dengan Dia. Tadi kita dihubungkan dengan Yesus sebagai perantara. Sekarang kita dipanggil lebih dekat lagi dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, kita pasti menang. Amin. Dengan kata lain tadi, dalam panggilan kudus. Kalau kita menjadi orang percaya, orang beriman, artinya kita betul-betul puji Tuhan. Panggilan kita ini, kita dipanggil dengan nama kita. Yang disebut eklesia, dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Yaitu gereja yang kita sebut eklesia. Di mana kita dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Dan itu adalah panggilan kudus. Gereja yang kudus dan am. Kita ini orang-orang yang telah dikuduskan. Mari saudaraku, jangan kita sia-siakan kehidupan yang dikuduskan ini. Kita melakukan hal-hal yang baik, kurang baik. Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena panggilan kita panggilan suci. Kita disebut orang suci, kita disebut orang kudus karena kita dipanggil menjadi milik Allah dalam kerajaan yang kudus. Hal yang kedua, kita dipanggil. Dasar yang kedua adalah karena Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Hebat sekali Bapak Ibu. Bukan saja panggilan kudus, kita memiliki kemenangan. Peperangan kuasa gelap yang melawan Allah, melawan Yesus, tidak mampu mengalahkan Yesus. Kuasa kegelapan, kuasa apapun di bawah kolong langit ini tidak mampu mengalahkan Yesus. Yesus yang menang, Yesus yang merdeka. Kita pun dipanggil menjadi orang merdeka. Sangat aneh Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam perjalanan hidup kita, kita banyak gagal dalam mengikut Tuhan. Kita banyak sekali lebih jauh dari jalan Tuhan. Ada orang berpikir, saya sangat sulit menang dari kebiasaan. Ini sudah kebiasaan buruk yang sudah dari kecil sampai sekarang. Kalau kita lihat tadi, kekuatan apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, Yesus menang. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang ditentukan menjalani hidup sebagai Kristen, orang yang dipanggil dalam panggilan kudus, pasti menang. Karena Yesus menang dalam menghadapi peperangan besar ini. Kalau kita sering gagal, mari kita evaluasi. Kalau kita katakan kita ini anak Tuhan, kita ini pengikut Kristus. Kristus yang tidak pernah gagal, kenapa kita anak Tuhan kok gagal melulu? Ada apa? Ini perlu kita evaluasi. Jangan tahun 2021 ini kita gagal lagi menjadi pemenang. Karena Tuhan kita, Tuhan yang menang mengalahkan kuasa apapun. Tidak ada yang sulit bagi dia. Tidak ada yang sukar bagi Allah. Dia sanggup mengalahkan apapun. Dia berperang dan dia menang. Setiap orang yang dipanggilnya pasti menang. Setiap orang yang dikuduskannya pasti menang. Kalau kita banyak gagal. Gagal berkata kata yang baik. Kita tahu jangan berkata kotor. Tapi kita mengeluarkan kataan kotor. Kita tahu bahwa berbuat jahat itu sesuatu yang tidak baik. Kok kita gagal melakukan yang baik? Padahal dasarnya kita dipanggil dalam panggilan kudus. Dalam panggilan kudus pasti kita menang. Ada apa di balik kegagalan kita? Kita lihat
prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga sebagai dasar bahwa kita adalah pemenang yang mampu memenangkan adalah di dalam ayat 30 pasal Roma 8 ayat 30, pemenang karena kita dibenarkan. Nah, kata dibenarkan ini dalam kamus bahasa Indonesia termakbul. Termakbul itu artinya berhasil, sah, diterima, resmi, terlaksana, tercapai, dan dibenarkan artinya berhasil, dibenarkan artinya sah. Suara Pak Gam nggak kedengaran sudah. Oh ya, putus tadi. Ya. Kedengaran sekarang? Ya, ini ada tulisan, ada gangguan lagi. Suara saya Ulangin lagi Pak, ulangin lagi. yang mana tadi ya? Nomor 3. Dibenarkan. Ya, dibenarkan itu. Oke. Ya. Prinsip yang ketiga, di mana kita menjadi pemenang, dasarnya adalah kita dibenarkan. Ya. Kata dibenarkan ini artinya ada di sana termakbul sama dengan berhasil. Dibenarkan artinya sah, dibenarkan artinya diterima, dibenar artinya resmi, dibenar artinya terlaksana, tercapai. Dengan kata lain, dibenarkan artinya kita orang yang pasti berhasil. Ya. Ini kata dibenarkan, sah, resmi. Nah, apa dasar firman Tuhan? Bahwa kita ini orang benar. Ketika kita sudah ditentukan langkah hidup kita, lalu kita dipanggil dalam panggilan kudus, lalu sekarang kita dibenarkan semakin dalam ini, maka dasarnya apa? Bahwa kita ini orang benar. Roma 3 ayat 24 dan ayat 25. Roma 3 ayat 24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Puji Tuhan. Ini hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dari sisi diri kita, apa sih? Tidak ada satupun yang baik dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang menjadi alasan bahwa kita ini orang khusus. Tetapi kalau kita tadi ditentukan, dipanggil, lalu sekarang benarkan. Itu yang dimaksudkan bahwa kita ini dibenarkan karena kasih karunia. Tidak ada dasar yang membuat kita ini khusus dari yang lain. Tidak ada sesuatu yang hebat membuat Allah tertarik daripada kita. Karena dia membenarkan kita atas dasar kuasa darahnya, atas dasar kebaikannya, atas dasar ketentuan Allah itu sendiri. Makanya kita bersyukur. Siapakah kita ini sebenarnya yang dibenarkan? Dasarnya tadi itu. Yesus membenarkan kita dengan darahnya. Yesus menguduskan kita, menyucikan. Inilah satu harga yang sangat mahal bagi kita. Harga kita dibayar menjadi orang benar. Darah Yesus yang suci itu dicurahkan di atas kayu salib. Ia telah membebaskan dan membenarkan kita. Ini hal yang sangat menarik. Kalau kita lihat setiap hari, berapa banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kasih Tuhan terus, kasih karunia, pemberian Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita terus diperbaharui untuk semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Walaupun orang mungkin menyalahkan kita, walaupun orang mungkin menghukum kita, tetapi di mata Tuhan kita orang yang sudah dibenarkan. Kita orang yang dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Ini hal yang menarik bagi kita.
dasar untuk kita menang karena kita benar. Tidak ada alasan untuk setan menyalahkan kita. Orang boleh katakan orang itu tidak benar, orang itu tidak becus, orang itu tidak beres, orang itu tidak layak dan segala macam. Orang bisa mengintimidasi kita dengan cara apapun. Di mata Tuhan kita sudah ditentukan, kita sudah dipanggil, kita sudah dibenarkan. Ini harus menjadi keyakinan kita. Jangan ada perasaan bersalah, ada intimidasi. Kita orang berdosa, kita orang tidak beres, kita orang tidak benar, kita orang yang tidak layak. Terus menerus sampai kita tertekan jiwa kita. Padahal kita sudah dipanggil panggilan kudus dan dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus tadi. Ini dasar yang luar biasa hebat. Sebagai dasar yang ketiga. Lalu di dalam ayat Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 9. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi mengenai situasi ini. Satu saat ada satu pendeta, ketika dia dikirim ke daerah kafir, di daerah kafir itu banyak kuasa gelap. Mereka kirim hantu-hantu lah istilahnya ya. Mereka kirim hantu-hantu mengganggu Pak Pendeta. Pak Pendeta ini tidak bisa tidur. Kadang-kadang ada monyet tiba-tiba muncul. Padahal monyet itu tidak jalan malam. Monyet datang, Pak Pendeta teriak. Tiba-tiba ada nenek tua lagi datang, pendeta teriak. Lalu satu saat terganggu terus Pak Pendeta ini. Dia pikir, apa itu? Darah Yesus Kristus. Begitu dia sadar bahwa penolakan yang tegas dengan segala kuasa-kuasa kegelapan, lalu dia teriak begitu datang setiap gangguan, darah Yesus, orang itu pergi. Setiap ada rencana, dia darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Begitu terus, akhirnya kuasa kegelapan itu tidak tahan. Dan dia pergi dan lenyap. Daerah itu akhirnya dimenangkan bagi Kristus. Karena kuasa darah Yesus yang membebaskan. Darah Yesus, darah anak domba Allah. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, ada pembunuhan. Ada malaikat maut yang datang. Israel diselamatkan karena mereka memasang darah di pintu rumah. Sehingga malaikat maut tidak membunuh anak Israel. Karena ada darah yang disebut Paskah. Ini dari Yesus Kristus ini sangat luar biasa. Harganya sangat mahal. Dia sudah membebaskan kita. Kita dibenarkan oleh darah. Begitu kita mengaku dosa kita dibersihkan putih seperti salju. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi. Dibersihkan seperti salju. Itu darah Yesus. Jangan ada sisa-sisa kepahitan dalam hidup kita. Jangan ada sisa-sisa sakit hati dalam hidup kita. Semua itu sudah disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada lagi bekas-bekas dosa dalam hidup kita. Dia menguduskan kita dan dia menyucikan kita. Inilah tanda kita dibenarkan. Kenapa kita yakin bahwa kita dibenarkan? Karena darah Yesus yang membenarkan kita. Dengan iman kita percaya kita disucikan. Haleluya. Ini tanda kemenangan besar. Yang keempat, keempat prinsip kebenaran firman Allah yang menjadi dasar dan alasan bahwa kita adalah pemenang ada di selanjutnya. Kita menang karena kita dimuliakan. Apa itu dimuliakan? Dimuliakan artinya kita menganggap, memandang, sangat menghormati dan menjunjung tinggi. Dimuliakan artinya memandang, dipandang orang hebat, dipandang sangat dihormati, dijunjung tinggi. Artinya apa dimuliakan? Karena kita ini ditentukan, karena kita ini dipanggil, karena kita ini dibenarkan, tentu kita makin sempurna di dalam Tuhan. Semakin ditinggikan karena Kristus. Ditinggikan, dimuliakan. Karena apa? Karena kita adalah anak Allah yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita lihat dasarnya. Di dalam
Filipi pasal 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus merasa bahagia di sini. Kalau dia dulu membunuh orang, menyusahkan orang, menghancurkan gereja, dalam keadaan itu dia tertekan, dia dalam keadaan tidak ada damai. Ketika dia dipanggil Tuhan dan dia dibenarkan dalam menjalankan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan, sekalipun tantangannya berat, sekalipun pergumulannya berat, dia mengalami sukacita. Bahkan sekalipun dalam hidupnya maut datang, dia akan mengalami kematian karena mati syahid. Dia tetap bahagia. Dia tetap melakukan itu sebagai pekerjaan yang mulia. Sehingga dia katakan, mati dan hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ini hal yang sangat penting. Pada akhirnya, dalam tahap prinsip yang pertama, kedua, dan ketiga, ujungnya adalah menyenangkan Tuhan. Akhirnya adalah satu hal yang ditinggikan. Kita akan menerima kemuliaan. Kalau Yesus dimuliakan karena dia memiliki kemuliaan yang besar, kita pun akan dimuliakan, ditinggikan bersama dengan dia. Kenapa? Dia sudah menegaskan itu dalam hidup kita. Inilah 4 prinsip bagaimana kita akan menjalani kehidupan yang akan menang. Kita akan menang dan kita adalah pemenang karena 4 hal tadi. Kita sudah ditentukan, kita sudah dipanggil, kita sudah dibenarkan, dan kita dimuliakan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalani tahun 2020 ini, 2021 ini dengan yakin Tuhan akan dimuliakan bersama kita. Mazmur 97 ayat 9 katakan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Haleluya, saudara. Bersama dengan Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang dimuliakan. Bayangkan Bapak Ibu. Coba kalau kita ketemu Presiden Jokowi saja. Satu hal yang kita minta, langsung foto. Foto, lalu kita bikin besar, tempel di dinding. Gantung di dinding. Artinya apa? Begitu orang lihat foto kita dengan presiden, orang katakan, wih, dia foto sama petinggi, orang hebat, orang nomor 1 Indonesia. Bagaimana dengan kita? Kita memiliki Allah yang maha besar. Ketika kita melakukan hal-hal yang memuliakan Allah, seperti Paulus katakan tadi, tubuhku pun dalam situasi mati dan hidup, aku tetap bersukacita karena kemuliaan karena Allah. Ini yang sangat penting bagi kita. Menjalani hidup kita sepanjang 2021. Tegaskan 4 hal itu sebagai prinsip menjadi pemenang. Kita ditentukan untuk menang. Kita dipanggil untuk menang. Kita dibenarkan untuk menang. Kita dimuliakan untuk menang. Karena itu 2021 adalah pengharapan besar bagi kita. Sekalipun situasi apa yang terjadi. Agar ini digenapi dalam hidup kita. Kesimpulannya. Silakan, Kauper. Ya, kesimpulan, kita perlu berbuah di tahun 2021 ini. Yang pertama, apa aplikasinya dalam hidup kita? Di dalam Amsal pasal 20 ayat 24 tadi, langkah kehidupan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita sudah diatur, kita sudah direncanakan dengan satu rencana bagi hidup ke depan. Menjawab perjalanan hidup kita yang ditentukan Tuhan menjadi orang berhasil. Jawabannya, bagaimana langkah hidup kita ke depan yang sudah ditentukan Tuhan ini menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Jawabannya Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, satu-satunya Bapak Ibu sekalian yang bisa menguatkan kita tahun 2021. Ikuti gerakan 365 hari dengan baik. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi kita. Semakin kita melihat ke depan ini, suasana yang mungkin secara pengamatan dunia tidak tahu apa yang dibuat.
Apa yang akan kita hadapi? Manusia terbatas, tapi firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita berjalan terus maju. Karena firman Tuhan menuntun kita. Firman Tuhan itu yang membangun kita. Jangan lupa baca gerakan 365 hari. Mulai hari ini. Hanya firman Tuhan. Satu-satunya jawaban. Mazmur 90 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan melakukan dan membaca firman Tuhan. Jagalah hati kita, tetap berjuang, baca firman, renungkan firman. Gerakan 365 hari adalah kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Hal yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 9, bagi dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tadi dipanggil dalam panggilan kudus. Di sini dalam imamat, karena kita ini, Allah kita kudus, hendaklah kita kudus. Apa yang kita kudus? Pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Selama tahun 2021 ke depan, coba kita akan cek evaluasi bagaimana 2020. Perkataan kita berapa banyak orang dilukai. Perkataan kita, pikiran kita, berapa banyak hal-hal yang kita buat mengecewakan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita seperti apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Caranya bagaimana kita teratasi dari situ? Hiduplah kudus. Hendaklah hidupmu kudus. Kita dipilih menjadi umat yang kudus. Ini hal yang kedua. Agar kita tetap menjadi pemenang, selain baca firman Tuhan, tetap memiliki pikiran, perkataan, perbuatan yang baik. Lalu yang ketiga, di dalam Yakobus 1, ya, Roma pasal 3 itu Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yakobus 1 ayat 20 hingga 22, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Jadi ini hal yang kita teruskan. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk dari hidup kita. Kekudusan kunci untuk kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita katakan kita orang Kristen yang baik, tapi kita tidak melakukannya, dikatakan penipu di sini. Mari Bapak Ibu sekalian, jaga hati kita, jaga perkataan kita, lakukanlah firman Tuhan dengan segenap hati, sehingga kita akan menjadi pemenang. Lalu Filipi pasal yang terakhir, Filipi 1 ayat 20 tadi. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, Amin. baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Itulah kesaksian Rasul Paulus. Bagaimanapun hidup ini tetap konsisten dengan mengikuti jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Jawabannya, supaya kita tetap menjadi pelaku firman. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan apa yang ada di sana? 1 Petrus 4 pasal ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Dia berkata, 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, untuk menjadi pemenang, untuk memenangkan, yang pertama, baca gerakan 364 hari dengan baik. 365 dengan baik. Yang kedua, jaga pikiran, perkataan, perbuatan kita, sehingga kekudusan Tuhan tetap menguasai kita, agar kita tetap menjadi pemenang. Yang ketiga, kita orang beriman, tetapi pelaku firman ini yang penting. Dampak dari kehidupan kita sebagai orang percaya, nyata di dunia ini. Bukan hanya dilihat Kristen, bukan hanya dilihat pelayan, tapi perbuatan nyata kita. Kita akan menjadi pemenang. Dan yang terakhir, kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan melalui apapun. Baik pelayanan firman, baik pelayanan apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Pelayanan kecil besar, lakukanlah semua untuk memuliakan Tuhan. Kalau kemarin Pak Ruby katakan, kalau kita memberi dengan yang baik, dengan lengkap. Kalau kita melayani dengan segenap hati. Dan kalau kita melakukan apapun, kita lakukan dengan memuliakan Tuhan. Kolose pasal 3 itu bertiga. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Tuhan akan menolong kita. Kita pasti menjadi pemenang yang akan memenangkan apabila kita mengikuti prinsip yang Tuhan tentukan tadi. Ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dengan itu kita mengaplikasikan hidup kita. Baca firman Tuhan dengan baik setiap hari. Jaga pikiran dan perkataan perbuatan kita. Dan mari kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Dan melayani Dia dengan apapun. Tuhan pasti menyertai kita. Kita akan menjadi pemenang yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan ini. Allah Ta'ala menyampaikannya, Roh Kudus akan berbicara penuh dalam hati kami. Kuasa darah Yesus Kristus yang sudah membebaskan kami. Di mana Engkau menjadikan kami pemenang. Engkau telah menentukan langkah kami. Engkau telah memanggil kami dalam panggilan kudus. Engkau membenarkan kami karena darah-Mu. Dan Engkau memuliakan kami karena Engkau Allah yang terhormat tertinggi. Kami mau mengaplikasikan ini dalam hidup kami. Dengan mau membaca firman-Mu secara baik dan teratur. Dan kami mau supaya hati, pikiran, perasaan kami tidak lagi mengikuti hal-hal yang duniawi. Dan kami bukan hanya orang beriman, tetapi kami pelaku-pelaku yang benar. Dan kami juga melayani Tuhan. Berbuat yang terbaik bagi Tuhan melalui talenta kami. Kiranya hal ini akan mengingatkan kami. Sehingga kami memulai tahun 2021 ini dengan satu komitmen baru. Kiranya Tuhan jamah hati kami. Kalau ada di antara kami yang Tuhan jamah hatinya, yang Tuhan gerakkan hatinya, karena firman Tuhan ini menyentuh hatinya. Kiranya Tuhan akan mengubah kami. Kiranya Tuhan tolong kami. Kami mau memperbaharui hidup kami. Kami mau mengangkat hati kami. Hari ini ada di antara jemaat Tuhan yang mau diperbaharui komitmennya, yang mau diperbaharui menjadi pemenang untuk memenangkan. Kiranya Tuhan jamah hati kami. Kami mau berubah Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mau diperbaharui, mungkin semangat membaca Alkitab kami sudah kurang. Mungkin kami tidak lagi memakai pikiran, perkataan, perbuatan kami dengan baik. Mungkin kami hanya beriman tapi dalam perbuatan tidak sesuai. Mungkin kami melayani Tuhan tapi dengan tidak sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, tolong kami. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami hal-hal yang demikian, jangan bawa ini di tahun 2021. Kita mau menjadi pemenang untuk memenangkan banyak orang. Kita mau menjadi pemenang terhadap diri kita untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Sucikan kami. Kalau ada di antara kami yang mau dilepaskan, mau dibebaskan, hari ini Tuhan jamah hati kami. Kami mau bangkit. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Kami mau pakai tubuh jiwa roh kami seutuhnya untuk memuliakan Tuhan dalam kesucian. Dan kami komit membaca firman Tuhan dengan baik. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan,
Saya yakin dan percaya kita semua sungguh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk keluar menjadi pemenang di tahun 2021 ini. Haleluya. Dan kita mau sama-sama melafalkan 7 gaya hidup Kristus dalamku. 3, 2, 1. Kekudusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tumbuh bersama, ucapan berkat, satu tubuh Kristus. Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan boleh ditransfer ke rekening gereja ataupun diberikan secara tunai ke sekretariat gereja di jam operasional gereja. Nah, sebelum kita memberi, kita sama-sama membacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar pemberian kita. Dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kita bacakan bersama-sama 3, 2, 1. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan mengiringi pemberian kita naikkan pujian dari NKI 249, harap pada tangan yang kekal. Selamat memberi dengan sukacita. Persahabatan dan kesukaan ada pada tangan yang kekal. Berkat yang bisa kita dapatkan ada pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Bait yang ketiga. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Puji nama Tuhan, kami persilahkan untuk Ibu Gembala. Ibu Gembala masih di mute. Ya. Oke, baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Tak ketakutan, tak kebimbangan memasuki tahun 2021 karena kita berharap pada tangan Tuhan, tangan yang kekal, yang senantiasa menjaga, memelihara, menuntun perjalanan hidup kita hari lepas hari bahkan sepanjang tahun ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk hari ini karena Tuhan sudah menolong kita dalam ibadah dan bahkan kita juga boleh ada di tahun ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada di tahun 2021 di lembaran yang pertama. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahwa kami untuk menjadi pemenang ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolong setiap kami supaya kami benar-benar Tuhan di tahun 2021 ini kami hidup menjadi pemenang dan sehingga kami juga boleh memenangkan banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu yang jelas tadi dalam hidup kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati dan pakai hamba-Mu makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan dalam pelayanan penggembalaan GKI Jakastia, bahkan di pusat, di wilayah, di daerah, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga bersyukur karena kami umat-Mu ya Tuhan, boleh memberikan apa yang ada pada kami. Tuhan biarlah Engkau memberkati semua pemberian kami,
persembahan kami hari ini yang kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau telah memberikan hidupnya bagi kami dan Engkau telah memberkati hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Dan kami ada di tahun ini, kami terus akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui apa yang ada pada kami. Tuhan, kami menyerahkan tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan. Seperti pujian yang kami nyanyikan, tak ketakutan, tak kebimbangan. Karena kami berharap kepada tangan Tuhan, tangan yang kekal. Yang selalu menjaga, memelihara, menuntun, dan menyertai langkah-langkah hidup kami. Kalau Tuhan sudah menolong kami di tahun 2021, Tuhan yang sama yang akan menolong kami di tahun ini, di hari pertama ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan gerejamu ke dalam tangan Tuhan, secara khusus gereja GKI Jakastia, biar tetap Tuhan GKI Jakastia boleh menjadi berkat dan menjadi pemenang-pemenang untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan semua program-program kami di tahun ini ke dalam tangan Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, BPJ dan tim 5PS, dan seluruh program-program kami di tahun ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati, semua berjalan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan juga lumbung sahabat terang Tuhan, biar Engkau memberkati pelayanan ini Tuhan, akan terus semakin menjadi berkat untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Semua rencana-rencana, program-program juga lumbung sahabat terang, tahun ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pengurus dan semua anggota LST, Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan secara khusus bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang ada, kami hanya mau berharap kepada tangan Tuhan, tangan yang kekal. Dan firman Tuhan yang melandasi kehidupan kami di tahun ini ya Tuhan. Biar kami terus hidup berkemenangan bagi Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan dan segala rencana-rencana di tahun ini. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Dan secara khusus menyerahkan seluruh jemaat GKI Jakastia, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, dan perkarif dalam tangan Tuhan. Biar tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun keberkatan, tahun sukacita, dan tahun kami boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga Tuhan semua kegiatan aktivitas kami di bulan Januari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Dan menyerahkan semua kami dalam tangan Tuhan hari ini. Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan komitmen kami di tahun ini. Biar Tuhan menolong supaya kami berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, atas nama Gembala, Badan Pengurus Jemaat, tim 5PS mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh jemaat GKI Jakastia. Kiranya tahun ini membawa kita semakin hari, semakin melekat dengan Tuhan, dan firman Tuhan hari ini menjadi landasan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Menjadi pemenang untuk memenangkan banyak orang pada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ibadah hari Minggu
kita akan siapkan hati kita juga ibadah hari Minggu jam 9 pagi seperti biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari Sabtu ada doa setiap jam 7 sampai jam 8, bukan hanya untuk pelayan-pelayan, tapi untuk seluruh jemaat. Kami mengundang untuk ikut doa jam 7 sampai jam 8 lewat via Zoom. Nanti pengumuman akan Bapak Ibu lihat di WhatsApp GKI Jaka Setia. Ini pengumuman sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi pribadi, keluarga, dan BPJ Tim 5PS menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dan sukses menjalani hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Sekali lagi selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur ibadah tahun baru hari ini telah kami selesaikan dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir menyenangkan hati Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hari ini hadir dan yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, biar kasih karunia Allah Bapa menyertai kami sekalian, berkat dan janji Tuhan serta damai sejahtera Yesus Kristus, pertolongan dan tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Selamat tahun baru, selamat menerima berkat dan sukacita yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya dulu. Malah. Selamat tahun baru semua. Terima kasih. Tahun baru. Terima kasih firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Halo, selamat tahun baru semuanya. Semuanya selamat tahun